Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa kembali duduk untuk berthalabul ilmi di Mushola Al-Qadiri. Saya minta maaf karena tadi memang ada masalah dengan mobil, jadi semalam mogok tadi baru bisa dibenahi. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke 193. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Perangilah mereka, maksudnya orang-orang kafir, sehingga tidak ada fitnah lagi di dunia ini, dan ketaatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini dan ayat sebelumnya masih bicara tentang jihad. Ada beberapa poin dari ayat ini yang bisa kita ambil faedah. Yang pertama tentang wujubu qitalil kuffaril ladzina yuqatilul mu'minin siyanatan lid-dini wa himayatan li hurmatil muslimin. Wajib memerangi orang-orang kafir, artinya orang-orang kafir yang memerangi kaum mukminin, karena tidak semua orang kafir diperangi, bahkan sebagian mereka harus dilindungi, seperti kafir dhimmi, kafir yang bertetangga dengan kita, atau kafir ahdi, kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, atau kafir musta'man, kafir yang diberi keamanan, seperti orang luar datang ke negeri kita meminta suaka, kemudian diberikan keamanan. Maka tiga kafir ini tidak boleh diperangi, bahkan harus dilindungi. Tapi maksudnya di sini kafir yang boleh diperangi adalah yang jelas-jelas memerangi orang-orang yang beriman, seperti orang Israel namanya kan, jelas-jelas memerangi saudara kita di Palestina. Tentu karena siyanatan lidin, untuk menjaga agama. Tujuan memerangi mereka itu dalam rangka menjaga agama dan menjaga kehormatan kaum muslimin supaya tidak ditindas. Ini yang pertama. Yang kedua, yajibu an yakunal qital li'la'i kalimatillahi azza wajalla, bahwa tujuan perang itu tidak lain dan bukan dalam rangka meninggikan kalimat-kalimat Allah azza wajalla, bukan hanya sekedar menumpahkan darah, karena dalam Islam itu menumpahkan darah tercela. Membunuh itu satu di antara dosa besar. Tapi kalau dalam rangka meninggikan kalimat-kalimat Allah dalam jihad, maka inilah tujuan Islam. Tapi sekali lagi, bahwa perang itu bukan tujuan utama, karena tujuan utama Islam adalah justru menyerukan perdamaian dan mengajak manusia ke dalam tauhid. Kemudian yang ketiga, tahyijul muslimin
wa tahriduhum ala qitalil kuffar. Dalam ayat ini ada semangat tempur bagi orang-orang yang beriman ketika melawan orang-orang kafir, karena Allah memerintahkan dengan fi'lul amr, kata kerja perintah, wa qatiluhum, perangi mereka. Berarti di sini ada semangat perang, semangat jihad untuk dikobarkan di tengah-tengah kaum muslimin untuk melawan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kemudian yang keempat, annal jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika mereka memerangi kaum muslimin, tidak mungkin kita diam, maka kita perangi balik. Itu sebagai balasan sesuai dengan amalan mereka. Kemudian yang kelima, an-nahyu anil i'tida bi qatli ma lam yuqatil. Larangan tidak boleh kita ini berlaku semena-mena ataupun melampaui batas dengan membunuh orang yang tidak membunuh kita, atau orang-orang lemah di antara mereka, seperti kalangan wanita, anak-anak, orang tua, dan yang semacamnya, atau mengambil harta mereka. Kemudian yang keenam, adlud dinil Islam hatta ma'a ghairil muslimin fi halil silmi wal harbi. Tetap menegakkan keadilan terhadap selain orang-orang Islam, baik dalam kondisi damai ataupun perang. Tidak sebagaimana orang-orang kafir yang mereka tidak menegakkan keadilan saat perang. Terkadang sebagian mereka justru membunuh orang-orang yang tidak boleh dibunuh, seperti yang terjadi kepada Zionis ketika menyerbu Palestina. Mereka menggenosida anak-anak yang sebenarnya mereka tidak memiliki kekuatan tempur. Apalah anak-anak, kenapa dibantai? Tapi Islam melarang, tidak boleh hal itu. Kemudian yang nomor 7, nafyu mahabbatillahi azza wa jalla lil mu'tadin. Allah subhanahu wa ta'ala sangat tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas, baik saat damai ataupun saat perang. Walaupun kita diperintahkan untuk menyerang orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin, tetapi Allah tidak suka kalau kita melampaui batas di dalam menyerang mereka. Contohnya umpamanya sudah mati dimutilasi. Udah mati udahlah kan itu. Kenapa mesti kemudian dimutilasi jasadnya? Kemudian yang nomor 8, wujubu qitalil kufar alladzina yuqatilunana fi ayyi makanin wa zamanin. Wajib memerangi orang-orang kafir yang menyerang kita di mana tempat, di mana waktu, di tempat manapun atau di waktu kapanpun. Kalau mereka menyerang kita, maka apa daya kita wajib mempertahankan diri dan wajib memerangi setiap kafir yang memerangi kita. Walaupun seandainya kemudian mereka menyerang kita di masjid-masjid, di majelis-majelis ilmu, dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 9, tahridul muslimin ala ikhrajil kufar. Memberikan semangat kepada kaum muslimin untuk berusaha mengeluarkan orang-orang kafir dari negaranya, dari negara kita. Kalau bisa orang kafir itu dikeluarkan. Maksudnya orang-orang kafir yang memerangi kita. Tapi kalau seandainya 3 kategori kafir yang disebutkan di permulaan, maka kita tidak boleh mengeluarkan mereka, tetapi justru melindungi mereka. Kemudian yang ke-10, annal fitnata fid dini bil kufri wasyirki wasaddi an sabilillahi asyad wa a'zam minal qatli.
bahwa fitnah dalam agama seperti kekufuran, kesyirikan, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah itu lebih dahsyat dibandingkan pembunuhan itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Maksudnya fitnah di sini adalah kekufuran, kesyirikan, dan orang-orang yang berusaha menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kalau seandainya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu dibiarkan begitu saja merusak kaum muslimin, akhirnya kemudian sebagian kaum muslimin terseret dengan akidah sesat mereka, menjadi murtad, menjadi kufur, menjadi syirik. Ini lebih bahaya dibandingkan kita ini membunuh mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian nomor 11, wujub al-kaffi an qitalil kuffari idzan tahaw amma hum alaihi minal kufri. Wajib menahan diri untuk memerangi orang kafir jika mereka berhenti menyerang. Jadi kalau mereka berhenti menyerang, kita tidak boleh kemudian menyerang. Artinya mereka menginginkan perdamaian, karena Islam itu juga agama damai. Kalau mereka ingin damai, maka kita layani. Kemudian juga maghfiratullah wa rahmatuh liman tabu minal kufri wa saddi an dinihi wa qitali awliyaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan ampunan dan rahmatnya bagi orang-orang yang mereka bertobat dari kekufuran ataupun dari mencegah orang-orang masuk ke agama Allah, atau orang-orang yang pernah memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mereka berhenti dan bertobat, maka mereka masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertobat. Kemudian juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yakuna dinu lillah. Kenapa kemudian alasan kita melakukan penyerangan kepada orang-orang kafir yang menyerang kita? Supaya mereka tahu bahwa ketaatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa dijajah oleh para penjajah. Sebab kalau seandainya orang-orang kafir yang menyerang kita itu dibiarkan, baik secara fisik atau secara ideologi, ini bisa merusak ketaatan kita dan istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disyariatkan jihad, berperang melawan orang-orang yang menyerang kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini itsbatu ma'iyyatillahi azza wa jal al-khassah lil muttaqin bi taufiqihim wa nasrihim wa hifdzihim wa ta'yidihim wa ghairi dzalik. Penetapan adanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa saat jihad. Jadi saat kaum muslimin menyerang orang-orang kafir yang menyerang kita, jangan takut, Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita. Bersama kita, menolong kita, menjaga kita, memberikan kekuatan kepada kita. Karena bagaimanapun jihad itu adalah sanamul Islam. Dia adalah amalan tertinggi dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai para mujahidin. Saking cintanya Allah kepada para mujahidin, sebelum tetesan darah menyentuh bumi, maka dosa-dosanya sudah diampuni. Bahkan mereka tidak merasakan sakarat saat kematiannya. Para mujahidin kalau mereka mati syahid, maka mereka tidak merasakan sakarat, rasa sakit sebagaimana orang umumnya meninggal merasakan sakit yang luar biasa. Tapi khusus para mujahidin, walaupun mungkin zahir mereka mungkin ditusuk pedang, terkena anak panah, terkena sabetan pedang, atau kalau zaman sekarang terkena peluru-peluru, ya, sampai kepada rudal dan yang semacamnya, maka sebenarnya itu lahiriah saja, kita melihat matinya seperti itu. Tapi kematian mereka sendiri adalah kematian terindah yang tidak pernah dirasakan oleh orang biasa.
karena mereka mati tanpa ada rasa sakit di badan mereka. Dan itu keistimewaan orang-orang yang mati di jihad karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga wujubul infaq fi sabilillah fil jihadi wa ghairi dzalika. Wajib kita kaum muslimin yang tidak sanggup untuk berjihad, maksudnya dengan fisik, karena memang jihad itu kan perlu keberanian. Walaupun Allah mengatakan waqatiluhum, kalimat qatiluhum itu kan umum, bisa dengan fisik kita kalau kita punya keberanian, bisa dengan pengetahuan kita. Apalagi di zaman sekarang senjata-senjata itu dikelola dengan pengetahuan, tanpa harus berperang senjatanya sudah melesat, tahu-tahu mati saja musuh. Jadi bisa berjihad dengan pemikiran cerdas kita, dengan membuat senjata-senjata yang canggih, atau dengan cara dana, karena perang itu perlu dana, pasukan itu perlu makan, perlu minum, dan begitu seterusnya. Belum lagi persenjataan mutakhir hari-hari ini butuh biaya besar. Maka bagian daripada jihad adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka, baik dalam bab jihad atau selainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala udwana illa 'ala zalimin. Maka kalau seandainya mereka orang-orang kafir yang menyerang kita berhenti, maka berhentilah permusuhan di sini. Tetapi Allah mengatakan fala udwana illa 'ala zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Maksud zalim di sini maksudnya adalah orang-orang kafir yang berkhianat. Setelah ada perdamaian, kemudian mereka berkhianat. Seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu mereka mengadakan perdamaian bersama Nabi SAW, ujung-ujungnya mereka berkhianat. Maka Nabi SAW terpaksa mengusir mereka dari tanah suci kota Madinah karena pengkhianatan mereka yang tidak ujung selesai. Dari pengkhianatan ke pengkhianatan begitu banyak yang dilakukan orang Yahudi, akhirnya Rasul membuat keputusan untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dari kota Madinah. Sejak zaman itu sampai hari ini tidak boleh ada orang kafir masuk ke tanah suci kota Madinah kecuali dalam kondisi darurat. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara faedah ayat waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in intahau fala udwana illa 'ala zalimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisasun. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan hurum dibalas dengan bulan hurum, dan kehormatan-kehormatan yang dirobek di bulan hurum itu, maka boleh seseorang melakukan qisas, ataupun bagi yang haji atau yang umrah mungkin semacam dam gitu ya. Maka barang siapa yang melampaui batas terhadap kalian, maka kalian boleh melampaui batas kepadanya seperti apa yang mereka lakukan kepada kalian. Tapi bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ashhurul hurum. Ashhurul hurum itu terbagi menjadi 4 bulan yang kita kenal, dimulai daripada Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Itu disebut ashhurul hurum. Lah kebetulan kita ini berada di ashhurul hurum nih. Kita berada di bulan Dzulhijjah, bahkan di penghujungnya. Artinya kita mau masuk ke bulan Muharram, dan Muharram masih ashhurul hurum. Ada apa ashhurul hurum ini? Sering saya jelaskan kepada ibu-ibu bahwa ashhurul hurum ini adalah 4 bulan yang dimuliakan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kemuliaan 4 bulan ini bukan datang begitu saja dalam Islam. Bahkan sebelum Islam pun, bahkan
sebelum Adam alaihi salatu wassalam diciptakan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, 4 bulan ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam At-Taubah 36, di mana Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut ketentuan Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi jumlahnya 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan hurum. Lihat bagaimana Allah mengatakan bahwa kemuliaan 4 bulan ini sejak Allah menciptakan langit dan bumi sudah dimuliakan, dan dimuliakan setelahnya oleh para nabi seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan para nabi setelahnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memuliakan Ashhurul Hurum ini. Lah bentuk kemuliaannya disebutkan di dalam ayat selanjutnya. Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan melakukan perbuatan maksiat, kemungkaran, kezaliman di bulan-bulan hurum ini. Bahkan Qatadah ibn Di'amah seorang ahli tafsir mengatakan bahwa saking mulianya bulan-bulan hurum itu, siapapun yang beramal saleh dalamnya Allah tingkatkan pahalanya, siapapun yang melakukan kemungkaran dan dosa Allah lipat gandakan dosanya. Terutama bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram itu lebih dahsyat lagi? Karena kalimat Muharram itu artinya diharamkan. Muharram itu artinya diharamkan. Apa yang diharamkan? Perbuatan maksiat. Sehingga orang-orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Muharram yang sebentar lagi kita akan menginjak bulan ini, maka itu lebih dahsyat lagi siksa dan hukumannya, lebih dahsyat lagi dosanya dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Karena sesuai dengan namanya Muharram, memperkuat kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di 4 bulan itu. Lah di antara 4 bulan itu ada namanya bulan Muharram. Nah, Muharram itu artinya diharamkan. Apa yang diharamkan? Diharamkan maksudnya kezaliman, tidak boleh dilakukan. Makanya ingat bahwa ini kita ada kesempatan lagi 1 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Jangan sia-siakan bulan Muharram lewat begitu saja. Ini bulan terakhir dari awal bulan Hurum, dari Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah kemudian Muharram. Karena nanti ketemu bulan Hurum itu jauh lagi, pertengahan tahun bulan Rajab. Sehingga kesempatan untuk mengambil manfaat dari bulan-bulan Hurum itu dengan memperbanyak amal saleh itu sangat sedikit sekali kalau kita lewatkan. Maka ini kesempatan, terutama ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Muharram itu seperti berpuasa. Itu sangat dianjurkan sekali. Selama bulan Muharram perbanyak puasa sunnah, entah Senin Kamis, entah Daud, entah Ayyamul Bid gitu ya. Entah yang punya utang Ramadan mau qadha Ramadan, atau puasa mutlak dan puasa-puasa yang lainnya. Terutama puasa khusus di bulan Muharram yang disebut dengan Asyura. Puasa tanggal 10. Walaupun sebagian para ulama mengatakan bahwa puasa tanggal 10 ini bisa dilakukan dengan 3 macam bentuk. Pertama, puasa tanggal 9 dan 10. Yang kedua, puasa tanggal 9, 10 dan 11, atau puasa tanggal 10 saja. Jadi kalau memungkinkan tanggal 9, 10, 11, alhamdulillah. Tidak memungkinkan 9, 10, tidak memungkinkan tanggal 10. Itu ada 3 bentuk bolehnya kita puasa khusus di bulan Muharram. Adapun puasa umum ya puasa apa saja, Senin Kamis, Ayyamul Bid, itu sangat dianjurkan dilakukan di bulan Muharram. Dan kita tahu bahwa sesuai dengan namanya, Ashhurul Hurum itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan. Tapi kenyataannya ada bulan-bulan hurum seperti bulan Muharram itu oleh sebagian orang tidak dimuliakan. Bahkan sebagian orang menganggap bulan Muharram itu bulan siang. Sehingga kemudian banyak, kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang mudah-mudahan sudah budayanya sudah berkurang. Kalau zaman dulu datang bulan Muharram itu banyak orang-orang tua kita itu merendam pusaka-pusaka perang di zaman Belanda, entah keris, entah apa, belati itu apa kan,
kemudian direndam dengan bunga-bunga, berbagai macam bunga, alasannya membuang sial. Ya. Itu saya masih mendapati waktu saya kecil, orang-orang tua di desa itu masih mereka merendam keris, kemudian pusaka-pusaka di zaman penjajahan yang sudah berkarat-karat itu, kemudian direndam dengan air bunga. Alasannya untuk membuang sial. Makanya kita lihat bulan Muharram itu oleh sebagian adat istiadat di Jawa itu, entah di daerah mana ya, daerah yang lain wallahu alam, tapi yang jelas mereka menganggap bahwa bulan Muharram itu bulan sial. Sehingga kalau ingin bangun rumah, kalau bisa pondasinya jangan dibangun di bulan Muharram, nanti roboh rumahnya. Kalau seandainya hendak berbisnis, jangan naruh modalnya di bulan Muharram, nanti rugi bisnisnya. Kalau mau mengawinkan anak, jangan sampai akadnya di bulan Muharram, nanti habis akad besoknya cerai katanya. Pokoknya mereka menganggap bahwa betul-betul sial betul bulan Muharram itu. Sehingga sebagian mereka berusaha membuat ritual-ritual untuk menghilangkan kesialan. Entah terkadang mereka pawai. Kalau di Jawa Timur saya pernah tinggal di Banyuwangi dulu, masih kecil di sana ya, karena ada saudara di sana itu. Itu kalau bulan Muharram itu, kalau malam itu pawai keliling desa. Nanti setiap gang itu entah ngelempar beras, ngelempar apa gitu ya. Nanti kemudian didoakan sama tokohnya, rupanya itu untuk membuang sial. Bahkan sebagian saudara kita yang ada di Jawa Tengah lain lagi, mereka mengeluarkan kerbau-kerbau bule kan gitu ya, untuk membuang sialnya. Bahkan sebagian masyarakat berkerumun di kerbau itu, mengelus, mengusap, mencium, membawa kotorannya, kadang-kadang kotorannya dijadikan sabun sunlight, dibuat ngepel rumah, alasannya mencari berkah dan menghilangkan sial. Nah ini kan hal-hal yang seperti ini itu hal-hal khurafat, sebenarnya tidak ada dalam Islam. Pertama, Islam tidak mengenal ada bulan itu yang sial. Karena Nabi SAW yang mengatakan la tasubbud dahra fa innama ana dahrun. Jangan kalian mencela masa, mencela waktu. Saya yang membolak-balikan waktu. Artinya hari sama dengan minggu, minggu sama dengan bulan, bulan sama dengan tahun. Tidak ada bedanya. Bulan itu tidak ada yang sial, hari itu tidak ada yang sial, tahun itu tidak ada yang sial. Kenapa? Karena yang membolak-balikan hari, minggu, bulan, tahun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Menganggap sial bulan berarti mencela yang menciptakan bulan dan yang membolak-balikan bulan, Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita mencela waktu. Seperti orang dulu kalau mau menikah ditentukan hari baik, bulan baik, semua baik, tidak ada hari tidak baik. Semua baik, tidak ada bulan kecuali baik, tidak ada tahun kecuali baik. Kenapa mengatakan kita tentukan hari baiknya? Semua baik. Nah ini adat-adat yang seperti ini terjadi terutama di bulan Muharram. Makanya lihat orang-orang Syiah apabila tanggal 10 Asyura, mereka pun menganggap diri-diri mereka sial. Kenapa? Karena mengingat dahulu ketika kakek buyut mereka mengundang Husain ke Kufah kemudian terbunuh di Karbala, mereka menyesali bahwa itu kesalahan mereka. Sehingga apa yang terjadi kepada Husain sampai kepalanya terpisah dengan badannya, sampai diperselisihkan kepalanya dikubur di mana sampai hari ini masih diperbincangkan gitu ya. Ada yang mengatakan kuburan kepalanya Husain di Mesir, ada yang mengatakan di Syam, ada yang mengatakan di Madinah, macam-macam perkataan orang-orang tentang masalah kepala Husain itu. Jadi orang-orang Syiah menganggap itu kesialan bagi mereka, ingin menebus dosa. Apa yang dirasakan Husain saat dibantai itu tidak separah apa yang mereka rasakan ketika mereka memukul-mukul besi di badan. Makanya di tanggal 10 Muharram orang Syiah itu mereka akan membuat acara yang disebut dengan Karbala. Mereka akan mukul-mukul badan dengan besi, dengan pedang, dengan golok, dengan pisau. Bahkan anak bayi diketuk kepalanya biar keluar darahnya, supaya merasakan bagaimana Husain saat dibantai di Karbala dengan keluarganya. Nah ini Nabi SAW melarang bahwa laisa minna man dharaba al-hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasul, saat menghadapi orang kematian itu memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, berteriak-teriak arah jahiliyah. Lalu hadis ini di mana kalau begitu? Hadis ini di mana yang dilakukan orang-orang Syiah itu? Justru kita tidak boleh memukul-mukul, malah mukul-mukul.
Memukul dengan tangan saja tak boleh, dia pakai besi lagi, pakai rantai lagi. Kemudian berteriak-teriak gitu ya. Kemudian merobek-robek baju. Semua menyelisihi sabda Nabi SAW, dan itu bukan ajaran Islam. Ya mungkin ajaran Syiah, tapi bukan ajaran Islam. Terserah mau ajaran Syiah ya ajaran Syiah saja. Jangan dikatakan ini ajaran Islam. Ya, karena bayangkan mereka menodai bulan Muharram yang merupakan Asyhurul Hurum dengan perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan dalam Islam. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan Asyhurul Hurum, Asy-Syahrul Haram bisyahril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Kenapa demikian? Ayat ini kan ada sebab nuzulnya ya. Ketika Nabi SAW umrah pertama, disebut dengan umrah Hudaybiyah, Nabi SAW tidak boleh masuk kota Mekah untuk umrah. Lah kebetulan Rasul berada di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah itu permulaan Asyhurul Hurum. Ya. Karena semua umrah Rasul itu semua terjadi di bulan Dzulqa'dah. Tiba-tiba ketika umrah dihadang, bahkan diancam kalau tetap Rasul dan pasukannya masuk untuk umrah, mereka akan perang. Akhirnya Rasul mengalah. Terjadilah sebuah perjanjian dalam sejarah disebut perjanjian Hudaybiyah. Walaupun merugikan kaum muslimin, tetapi Rasul punya pemikiran lain dengan perjanjian itu. Lah salah satu isi perjanjiannya, sebagaimana kami dilarang di sini di bulan Hurum untuk melaksanakan umrah, tidak apa-apa. Tapi nanti tahun depan tolong bubuhkan juga dalam perjanjian itu, kami harus umrah kembali, yang disebut dengan umrah qadha. Tetapi bulannya harus ditentukan juga. Sebagaimana kalian menahan kami di bulan Hurum, maka nanti umrah ke depan juga harus dilakukan di bulan Hurum. Makanya Allah mengatakan Asy-Syahrul Haram bisyahril haram. Bulan Hurum ditukar dengan bulan Hurum. Tahun ini kita tidak bisa umrah, tahun depan harus dibubuhkan dalam perjanjian, kita diperbolehkan untuk masuk umrah di bulan yang sama, sebagaimana kalian menghalang-halangi di bulan yang sama. Dihalang-halangi di bulan Dzulqa'dah, maka tahun depan umrah di bulan Dzulqa'dah juga, di bulan yang sangat baik ya, bulan Hurum. Asy-Syahrul Haram bisyahril haram ya. Wal hurumatu qisasun faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat ini menjelaskan kepada kita sebenarnya di bulan yang mulia Asyhurul Hurum itu kan, larangan yang paling keras kan tidak boleh memulai peperangan. Itu sangat keras sekali. Bahkan orang-orang jahiliyah saja tidak berani. Bahkan kalau seandainya bapak mereka dibunuh, ibu mereka dibunuh di depan di depan anaknya, bahkan melihat jelas dengan kedua matanya bagaimana ayahandanya, ibundanya dibantai, kalau itu terjadi di bulan Hurum tidak boleh membalas. Itu di zaman jahiliyah tuh. Tunggu pembalasan setelah bulan Hurum lewat, baru melakukan qisas ya. Demi apa? Menjaga kehormatan bulan Hurum. Lah ketika Nabi SAW hendak masuk umrah kan tidak boleh, hampir mau perang, dan Rasul tahu bahwa ingat bulan Hurum itu dilarang keras untuk berperang, makanya Rasul mengalah. Baik, kita akan berhenti dan tidak masuk. Buatkan perjanjian walaupun itu merugikan kaum muslimin. Bagaimana Nabi SAW memuliakan bulan Hurum. Tapi seandainya mereka menyerang, kan setelah tahun depannya yang disebut dengan umrah qadha, umrah kedua, para sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya tahun ini kita umrah, tiba-tiba kejadiannya seperti tahun kemarin, di mana orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau mengizinkan kita masuk, bahkan mengangkat senjata untuk membunuh kita. Kata Nabi SAW mengatakan, kalau mereka mengangkat senjata dan mereka menyerang, kita serang, walaupun di bulan Hurum. Ya, makanya Allah di sini mengatakan, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma tada 'alaikum." Kalau mereka kurang ajar, melampaui batas menyerang kalian, ya terpaksa serang kalian sebagaimana mereka menyerang kalian. Tetapi wattaqullah, tetaplah bertakwa kepada Allah. Karena ini berada di bulan Muharram, walaupun perang tetap jaga etika. Karena kalian berada di bulan-bulan mulia. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan beserta
orang-orang yang bertakwa. Inilah diantara sebagian keterangan dari surah Al-Baqarah 193 dan 194. Baik, sampai di sini karena waktu zuhur juga sudah dekat. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ingin bertanya. Ya, nggak ada. Ya, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya minta maaf atas keterlambatan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.